Nah, lain halnya kalau misalkan kita udah nulis panjang, tapi kita lupa menulis citation. Nah, itu yang bisa nanti menjurus pada plagiasi. Menggunakan perangkat. Oh, ini ada beberapa orang nanya nih Pak, apakah Bapak menggunakan perangkat atau software atau aplikasi dalam membuat ini, sehingga terhindar dari plagiat? Oke, ya tadi untuk yang software ya, untuk plagiat, ya kalau memang lagi betul-betul membutuhkan banget, ya saya pakai Authenticate sih, kayak gitu. Jadi misalkan saya biasanya kalau pakai software buat ngecek ya pakai Authenticate ini kalau misalnya saya lagi nulis review paper, karena kan tentunya kan nge-review banyak paper, ya intinya literaturnya banyak sekali, dan berusaha kita meminimalisir kutipan langsung yang belum ada citationnya gitu. Jadi ya saya cek gitu dari Turnitin, dari Authenticate seperti itu. Mungkin saya ini juga terkait dengan pertanyaan yang lain juga ya Bu Dwi ya, mengenai masalah cek plagiasi dan masalah parafrase. Ini ada yang bertanya mengenai masalah parafrase dari kutipan teks. Jadi gini, plagiat itu kalau misalnya kita memang mengutip, istilahnya kita betul istilah kalau zaman sekarang kita bilang mengcopy paste tulisan dari paper lain tanpa kita menulis citationnya dari mana gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita mensalin satu statement, barang satu kalimat atau dua kalimat, atau bahkan misalkan kalau di hard science berarti kan metode gitu kan, kadang protokol juga. Itu sebetulnya tidak masalah kalau kalimatnya itu sama, asalkan kita betul-betul menulis sumbernya dari mana gitu. Jadi menulis citationnya dari mana, itu tidak akan dihitung sebagai plagiat kayak gitu. Jadi satu dua kalimat itu nggak masalah. Kalau misalkan untuk di hard science, kalau misalkan protokol dan emang protokolnya kita melakukan hal yang sama, mau ditulis ulang ya silahkan gitu. Tapi tolong ditulis juga citationnya gitu, kutipannya, jurnal yang dibacanya yang mana gitu. Di situ itu tidak akan dikategorikan sebagai plagiasi gitu. Nah, lain halnya kalau misalkan kita udah nulis panjang tapi kita lupa menulis citation. Nah, itu yang bisa nanti menjurus pada plagiasi. Makanya kalau saya biasanya, karena ini eksperimennya adalah eksperimen kita, ya tentu protokol kita yang kita bangun ya nggak akan terbuat plagiatnya, tidak akan muncul seperti itunya. Terus kalau misalnya saya mulai melakukan discussion atau membuat introduction, tentu saya mengambil ada statement dari beberapa paper. Tapi kan toh statement itu hanya satu kalimat atau dua kalimat. Kutipannya yang paling penting gitu. Kutipannya kasih misalkan tiap-tiap jurnal beda-beda kan. Ada yang pakai angka, ada yang pakai nama langsung. Nah di situ dikutip gitu. Kalimat ini asalnya dari paper yang mana gitu. Itu nggak akan dihitung plagiat. Gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu takut plagiat, ujung-ujungnya jadi nggak nulis. Itu juga salah di situ. Jadi kita tulis dulu, misalkan kutipannya, yang paling penting itu adalah traceability dari kutipannya. Nah, terus kemudian masalah parafrase sendiri, kadang yang harus hati-hati memang kalau di saat kita menulis yang teks utama atau manuskrip utamanya itu datang dari mahasiswa. Kadang kan mahasiswa juga kalau kitanya tidak menginstruksikan mereka, ya mereka juga bisa terjerumus ke hal yang sama, jadi lupa menulis kutipan atau betul-betul copy paste juga bisa ada gitu. Nah, di situ tugasnya dosen atau supervisor ya kita merephrase kalimat tersebut gitu ya, baik merephrase dari struktur bahasa Inggrisnya pun itu nggak masalah, toh pesan dari aktif pasif itu fine.
itu nggak akan dihitung plagiat. Terus atau misalnya kita memang lihat lagi kerangkanya, toh tugas kita sebagai akademia ya lihat lagi kerangka paragrafnya bener nggak sih sebetulnya gitu. Kita coba lihat statementnya nyambung nggak sih satu sama lainnya. Di situ dengan kayak gitu meminimalisir plagiat. Dan begitu mengecek apakah identiket ya itu tinggal mengecek yang kelewat-kelewat aja gitu. Yang belum ada referensi ya kita tambahin referensinya seperti itu. Oke. Itu Bu Dwi. Atau mau dilanjut dengan yang lain Bu Dwi?